Layanan perkantoran 297 miliar rupiah. Sarana prasarana sebanyak 123 miliar rupiah. Jumlahnya yang sangat besar ini, melebihi anggaran untuk kegiatan di masing-masing tahapan. Sementara evaluasi kemarin dari jawaban yang sudah dibuat tertulis oleh KPU dan Bawaslu semua normatif, belum bisa dijawab. Termasuk pertanyaan saya. Yang saya pertanyakan terkait mobil dinas dan rumah, itu juga termasuk di dalam anggaran. Jadi kalau ada terkait pemborosan anggaran, ngapain lagi kita tambahkan di anggaran untuk 2025 ini? Kalau perlu KPU ini nggak perlu dikasih anggaran lagi, udah tidak ada yang harus dilakukan lagi 2025. Semua proses tahapan sudah selesai. Saya mendapatkan informasi terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas. Tercatat KPU belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sebanyak 10,57 miliar rupiah. Belum terkait honor. Apakah semua honor ini sudah dibayar sampai mereka bertugas terakhir? Hanya sampai Maret dibayar, April mereka nggak dibayar lagi atau bagaimana? Coba dijelaskan, karena anggarannya semua tadi sudah Bapak jelaskan. Harusnya kalau sudah ada anggaran, hak mereka harus diberikan. Mendalami lagi dari yang tadi disampaikan oleh Pak Gaus, juga tanda tanya bagi kami, mohon nanti juga disampaikan mana komisioner yang lain baik KPU dan Bawaslu. Atau mungkin sudah tidak perlu kita lagi Pak Gaus, sudah bisa memutuskan sendiri. Yang kedua, penghargaan itu yang Bapak-Bapak sampaikan tadi bagus, tapi itu bonus Pak. Yang lebih penting adalah kinerja dari lembaga Bapak. Jangan hanya bangga dengan mendapatkan penghargaan ini itu. Saya menarik membaca evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dari KPU. 076 CQ terkait dengan program penyelenggaraan pemilu. Ada poin sarana dan prasarana sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE 278 miliar. Anggaran ini sangat besar pimpinan. Apakah Sirekap di dalam ini? Dan Sirekap bisa kita sampaikan tidak berhasil. Hanya berhasil membuat PHP. Menyampaikan data-datanya yang sangat berbeda, membuat opini di masyarakat, tapi anggarannya sangat luar biasa. 278 miliar. Berikut. Ada data penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Penyusunannya, pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi ini menghabiskan 45 miliar. Dan di bawahnya ada evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sebanyak 23 miliar rupiah. Luar biasa pimpinan. Anggaran evaluasi lebih dari setengah anggaran pelaksanaan, lebih besar lah, 50%. Anggaran yang besar, padahal dapil tidak banyak yang berubah, kecuali tambahan pengaturan untuk daerah otonomi baru. Nah ini saya minta dijawab dulu nanti ini. Berikut pencalonan presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif. Anggarannya 211 miliar. Evaluasi 36 miliar rupiah. Nah, ini evaluasi hanya sekitar 16%. Coba dibandingkan dengan poin tadi di angka 4. Nah, Pak Sekjen atau Ketua dan jajaran nanti bisa dijelaskan ini. Lanjut, terkait dengan data pemilih, ini tidak ada biaya evaluasi.
Apa nggak perlu ada evaluasinya? Saya nggak ngerti ini. Coba nanti tolong dijelaskan karena saya nggak ngerti nih Pak Sekjen atau Ketua. Tambah lagi terkait dengan poin 9, masa kampanye pemilu. Pelaksanaan 101 miliar, evaluasinya 285 juta. Sangat kecil dibanding evaluasi pada kegiatan yang lainnya. Bisa irit di sini, Sekjen. Nah, kita lihat lagi. 076 WA. Ada operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana. Layanan perkantoran 297 miliar rupiah. Sarana prasarana sebanyak 123 miliar rupiah. Jumlahnya yang sangat besar ini, melebihi anggaran untuk kegiatan di masing-masing tahapan, kecuali sosialisasi, logistik, honor. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan dulu. Menambah dari yang disampaikan oleh Pak Riswantoni, ini memang hal yang sangat penting. Pimpinan harus kita tindak lanjuti juga. Terima kasih tadi pimpinan sudah memberikan kata pengantarnya untuk kita tindak lanjut ke depan. Tapi memang 2 minggu ini lama untuk bisa kita teruskan lagi ke depannya. Apalagi nanti di bulan Agustus kalaupun konsinyering dilakukan. Sementara evaluasi kemarin dari jawaban yang sudah dibuat tertulis oleh KPU dan Bawaslu semua normatif. Belum bisa dijawab. Termasuk pertanyaan saya. Yang saya pertanyakan terkait mobil dinas dan rumah, itu juga termasuk di dalam anggaran. Jadi kalau ada terkait pemborosan anggaran, ngapain lagi kita tambahkan di anggaran untuk 2025 ini? Kalau perlu KPU ini nggak perlu dikasih anggaran lagi, udah tidak ada yang harus dilakukan lagi 2025. Semua proses tahapan sudah selesai. Saya lihat di sini, ada pembahasan untuk tahun 2029. KPU memasukkan kegiatannya itu dari sekarang. Penyiapan regulasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2029. Apa harus dari 2024 kita siapkan 2025? Apa betul itu regulasi yang harus disiapkan selama 4 tahun? Dan saya juga ingin mempertanyakan, saya mendapatkan informasi terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas. Tercatat KPU belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sebanyak 10,57 miliar rupiah. Belum dikembalikan ke kas negara. Jadi ini nanti tolong dijelaskan. Terakhir terkait honor, apakah sudah semuanya KPU berikan, apa masih ada? Karena saya setiap detik, setiap hari itu masuk Pak Ketua, Pak Sekjen. Banyak yang menyampaikan ke saya. Jadi sekali lagi saya pengen jawaban, apakah semua honor ini sudah dibayar sampai mereka bertugas terakhir? Atau hanya sampai Maret dibayar? April mereka nggak dibayar lagi? Atau bagaimana? Coba dijelaskan, karena anggarannya semua tadi sudah Bapak jelaskan. Harusnya kalau sudah ada anggaran, hak mereka harus diberikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.